Tingkat pengangguran terbuka melesat dalam setahun. Sebelum pandemi, saudara, pada bulan Februari 2020, tingkat pengangguran terbuka masih di angka 4,94%. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Saidia Maziza dari kelas 11. Kali ini aku akan menjelaskan apa itu arti tentang pengangguran. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut lagi, yuk simak video aku sampai selesai. Bye! Teman-teman, kalian pernah nggak sih bertanya-tanya atau sedang kebingungan kayak aku ini lagi nggak kerja, apakah ini termasuk pengangguran? Atau kalian pernah sering dengar di TV atau di sosmed tentang pengangguran di Indonesia yang sedang naik-naiknya? Nah, pas banget nih. Hari ini kita tuh juga mau membahas apa itu tentang pengangguran, dari pengertian, jenis, dampak, dan cara mengatasinya. Semoga kalian semua bisa mendengarkan dan mencerna dengan baik, karena ini sangat penting buat di masa depan kita. Pengangguran itu bukan cuma orang yang gak bekerja, tetapi orang yang bekerja itu juga harus mempunyai atau memenuhi 3 syarat. Yang pertama itu, orang yang bekerja itu harus berusia 15 tahun sampai 64 tahun. Yang kedua, benar-benar bersedia bekerja dalam mental ataupun fisik. Yang ketiga, aktif mencari kerja tapi belum dapat apapun. Jadi kalau ada yang pensiun atau pelajar yang cuma mau sekolah doang, itu bukan pengangguran loh. Mudah dipahami kan? Jenis-jenis orang yang termasuk pengangguran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, orang yang baru lulus sekolah atau kuliah yang sedang mencari pekerjaan pertama kalinya. Ini itu termasuk pengangguran fiktif atau dasar. Terus yang kedua, orang yang kehilangan pekerjaannya karena perusahaannya memecat dirinya, atau emang perusahaan yang tutup, atau emang dia yang ingin resign dan belum dapat pekerjaan yang baru lagi. Terus yang ketiga, orang yang ingin pindah dari pekerjaan lama ke pekerjaan yang baru, atau emang yang lebih cocok lagi kepada dirinya. Yang keempat, orang yang keterampilannya tertinggal atau nggak bisa mengikuti teknologi baru, jadi perusahaan nggak mau menerima dirinya. Ini itu termasuk struktural. Jadi setiap orang pengangguran bisa punya alasan masing-masing dan jenis yang berbeda-beda loh. Itu yang bikin kita susah mencari pekerjaan, atau masalah pengangguran perlu ditangani dengan cara yang sesuai sama diri kita masing-masing. Nah, biasanya kalau dampaknya parah atau semakin meningkat, solusinya juga harus komprehensif. Yang pertama itu ada dari sisi pemerintah. Biasanya pemerintah menyediakan atau menciptakan lapangan pekerjaan baru. Terus selanjutnya pemerintah membuka pelatihan keterampilan para karyawan. Selanjutnya lagi yaitu memberi usaha modal atau mendorong usaha kecil-kecilan. Terus yang kedua itu ada dari sisi perusahaan. Perusahaan biasanya melatih para karyawan, terus membuka lowongan pekerjaan untuk pemula, atau memberi pekerjaan ke orang-orang yang baru lulus sekolah atau kuliah. Selanjutnya lagi ada dari sisi kita sendiri. Yang pertama, tingkatkan keterampilan mandiri. Kita bisa mencoba dari rumah lewat online. Terus yang kedua itu coba menjadi wirausaha kecil-kecilan. Kita bisa berdagang di rumah atau membuat keterampilan yang menghasilkan uang. Intinya semuanya harus ikut berperan. Kalau kita semua berusaha, tingkat pengangguran pasti semakin menurun. Singkatnya, pengangguran itu bukan masalah dari kita sendiri, tapi kita bisa mengatasinya dengan kerjasama antara perusahaan dan pemerintah. Nah, semoga kalian suka dengan video ini. Semoga kalian juga bisa memahami.